pujian dan puji syukur atas rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Lebih dulu perkenalkan, nama saya adalah Dr. Lestari Santo, MC, nomor induk Garis Nasional 0713066401. Saya adalah tenaga pengajar, dosen tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo yang beralamat di Jalan PP Sudirman 07 Situbondo, Jawa Timur. Model pembelajaran dilaksanakan secara daring dan luring atau tatap muka, meskipun pandemi sudah berkurang dan mendekati new normal, namun beberapa kali diadakan pembelajaran daring. Hal ini dikarenakan kondisi hujan sehingga mahasiswa tidak bisa mengikuti perkuliahan secara luring. Pembelajaran daring dilaksanakan atas kesepakatan mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah. Kendala yang ada pada pembelajaran daring sangat dirasakan oleh pihak mahasiswa, mengingat kadang-kala terjadi gangguan pada jaringan, kuota, kondisi alam, seperti hujan, petir, dan lain sebagainya, termasuk juga dari sekitar tempat tinggal mahasiswa kebanyakan wilayah itu. Aplikasi yang dibuat dalam pembelajaran daring dengan menggunakan Google Meet, serta dibantu dengan WhatsApp, serta Google Classroom, termasuk juga memberikan tugas maupun pemberian materi lainnya. Pada awal perkuliahan, pada semua mata kuliah yang saya ampu, yang pertama-tama saya selalu menyampaikan salam kepada mahasiswa ketika masuk kelas ataupun sebelum acara dimulai, perkuliahan dimulai, melaksanakan pretest kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa sebelumnya saya memberi tentang masalah hal-hal yang terkait dengan mata kuliah yang saya berikan, menyampaikan mata kuliah yang di dalamnya menyangkut perihal di antaranya tata tertib proses pembelajaran, penetapan nilai akhir untuk para mahasiswa, penetapan nilai akhir tersebut berdasarkan pada 25% nilai UTS, 25% nilai UAS, 25% nilai aktivitas yang di dalamnya terdiri dari tugas dan diskusi, 25% nilai absensi atau daftar hadir mahasiswa. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ajar, yakni Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN dengan kode UNU 1103. Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa di perguruan tinggi. Kami singkat MKW. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau Civic Education pada masa sekarang haruslah betul-betul dimaknai sebagai jalan yang diharapkan agar mampu mengatakan mahasiswa sebagai warga negara untuk menciptakan pemerintah yang demokratis, mencapai tujuan seperti yang ada dalam good government, negara hukum atau reksa, dan masyarakat madani Indonesia sebagaimana yang diciptakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena saya adalah tim pengajar mata kuliah wajib universitas yang ditetapkan oleh SK Rektor nomor 031/PTTTSK/8/2020, sehingga bisa mengajar di beberapa fakultas lain di lingkungan Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Saya dosen tetap yayasan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Situbondo. Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo. Sangat ironis apabila Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik selama ini sering saya mengamati kondisi di Indonesia, beberapa kejadian tentang pelanggaran hak asasi manusia, unjuk rasa yang anarkis, pelanggaran tapal batas ke wilayah perairan Indonesia, adanya gerakan separatis, maraknya radikalisme dan terorisme. Hal inilah yang harus secepatnya diantisipasi jalan keluarnya agar Indonesia secepatnya bisa bermartabat, maju dan jaya, serta mampu berdaya saing dengan negara lain. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan, diharapkan setiap warga negara akan muncul adanya tanggung jawab,
rasa cinta tanah air, peka pada kondisi dengan wilayah Indonesia, sehingga siap menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan apapun. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, kode seperti yang tadi saya jelaskan, yakni UNU 1203, mempunyai deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan bersifat wajib lulus bagi seluruh mahasiswa program S1 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negaranya. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini mengkaji: 1. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. 2. Ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. 3. Politik dan strategi nasional sebagai implementasi geostrategi Indonesia. 4. Hak dan kewajiban warga negara. 5. Pendidikan bela negara pada warga negara beserta hak dan kewajibannya. 6. Demokrasi Indonesia. 7. Hak asasi manusia beserta tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia. Standar kompetensi mata kuliah ini, yang pertama-tama, memiliki pengetahuan tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa, memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan hak asasi manusia, memiliki kesadaran dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, memiliki kesadaran bela negara, memiliki kesadaran berdemokrasi, memiliki gambaran tentang wawasan nasional Indonesia, memiliki motivasi untuk berpartisipasi dalam mewujudkan ketahanan Indonesia, memiliki motivasi untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Polranas. Strategi perkuliahan yang saya berikan kepada mahasiswa, yang pertama-tama kuliah umum. Saya memberikan tentang masalah fenomena-fenomena yang ada di masyarakat saat ini yang terkait dengan masalah pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua adalah kuliah tatap muka dan tanya jawab. Yang ketiga adalah diskusi. Yang keempat adalah presentasi. Kami juga memberikan kepada mahasiswa tentang tugas mandiri, termasuk juga tugas kelompok, mengadakan ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester. Skenario perkuliahan tatap muka. 1. Tatap muka yang pertama, standar kompetensi memiliki pengetahuan tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa akan menjadi warga negara yang visioner. Kompetensi dasar atau indikatornya, mahasiswa mampu mendeskripsikan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, mahasiswa memiliki pandangan positif tentang pendidikan kewarganegaraan. Untuk pertemuan yang 2 dan 3, standar kompetisinya adalah memahami konsep wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dalam mewujudkan cinta tanah air. Kompetensi dasarnya atau indikatornya, mahasiswa memahami konsep wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk pertemuan yang keempat dan 5, standar kompetensi memiliki motivasi untuk berpartisipasi dalam mewujudkan ketahanan nasional Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab warga negara. Sedangkan indikatornya maupun kompetensi dasarnya, mahasiswa mampu memahami konsep ketahanan nasional. 2, mahasiswa dapat berpartisipasi aktif mewujudkan ketahanan nasional. Untuk tatap muka atau pertemuan yang 6 dan 7, standar kompetensinya memiliki motivasi untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Polranas sebagai visi Indonesia. Kompetensi dasar: 1, mahasiswa memahami konsep Polranas Indonesia. Yang kedua, mahasiswa dapat berpartisipasi mewujudkan konsep Polranas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiganya,
mengimplementasikan power trans atau politik strategi nasional dalam pembangunan. Pertemuan ke-8 sesuai dengan keputusan dari universitas, kita mengadakan yang namanya ujian tengah semester atau UTS. Kami berikan kepada mahasiswa dua pilihan. Yang pertama-tama take-home, yang kedua kita ada ujian kelas. Sedangkan tatap muka yang ke-9, pertemuan yang ke-9, standar kompetensinya adalah memiliki tanggung jawab dan kesadaran tentang kekuasaan rakyat pada proses demokratisasi. Kompetensi dasar atau indikatornya, mahasiswa memahami konsep demokrasi. Yang kedua, mahasiswa memiliki kesadaran berdemokrasi yang bertanggung jawab dan berkeadilan. Adapun pertemuan yang ke-10 kita rangkap dengan yang 11. Standar kompetensinya adalah memiliki kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab. Kompetensi dasarnya atau indikatornya, 1. Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban negara. Yang kedua, mahasiswa mampu bersikap sebagai warga yang bertanggung jawab. Yang ketiga, mahasiswa mampu berperilaku sebagai warga negara yang bertanggung jawab dalam segala kehidupan. Untuk pertemuan yang ke-12, kita gabung dengan yang 13. Adapun standar kompetensinya adalah memiliki tanggung jawab dan kesadaran bela negara sebagai wujud cinta terhadap tanah air. Adapun kompetensi dasar atau indikatornya adalah mahasiswa memahami konsep bela negara. Yang kedua, mahasiswa mampu memiliki sikap dan tanggung jawab bela negara. Yang ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan bela negara dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Pertemuan yang 14 dan ke-15, standar kompetensi yang kami berikan adalah mahasiswa memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan hak asasi manusia yang berkeadilan, bertanggung jawab, dan toleran. Indikatornya atau kompetensi dasarnya, mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep-konsep hak asasi manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasikan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, peka terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, mahasiswa dapat bersikap positif terhadap penegakan hak asasi manusia. Yang kelima, mahasiswa dapat berlaku adil dalam mengevaluasi berbagai permasalahan dan juga masalah penyelesaian yang ada di masyarakat. Untuk pertemuan yang ke-16 adalah uji akhir semester UAS. Seperti hanya pada TS, kami melaksanakan ujian secara take-home ataupun secara tertulis di kelas. Catatan, capaian pembelajaran lulusan prodi atau CPR prodi adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap prodi program studi yang merupakan internalisasi dari sikap penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPR prodi yang digunakan untuk pembentukan garis miring pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Capaian mata kuliah adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Capaian pembelajaran mata kuliah adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari capaian mata kuliah yang dapat diukur dan diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah penyata spesifik dan teori yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa disertai dengan bukti-bukti. Kriteria penilaian
adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur keterampilan, tolak ukur ketercapaian, pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian dilakukan secara konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif. Bentuk pembelajaran, kuliah, responsi, tutorial, seminar, dan lain sebagainya. Materi pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yang dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-sub bahasan. Bobot penilaian adalah persentase penilaian terhadap setiap pencapaian capaian pembelajaran mata kuliah yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian capaian pembelajaran mata kuliah dan totalnya 100%. Demikianlah penyajian deskripsi RPS Pendidikan Kewarganegaraan yang saya ajarkan kepada mahasiswa. Atas perhatian dan perkenannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semua sehat ya? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena tentu saja di dalam kita mencari ilmu itu semua terbaik. Teman-teman semuanya, pada hari ini saya akan memberikan perkuliahan. Materinya adalah konsep dan sejarah perkembangan asasi manusia dan instrumen serta lembaga asasi manusia. Ya. Pada hari ini kita sudah ketemu ya selama 14 kali pertemuan. Tadinya sudah lama. Saya senang sekali nantinya kalau ada sesuatu yang ditanyakan, Anda langsung potong aja, bebas saja. Kali ini anak ramah. Laki-laki kalau beda sama perempuan, tersinggung masuk. Karena itu ada pemimpin. Kalau dalam agama itu, mohon maaf ya, Aisyah kamu wanita, laki-laki itu pemimpin wanita. Jangan sekali-kali itu bentar. Itu agama ya. Makanya kata tadi waktu piagam Madinah dikatakan agama itu juga punya sinyal ya, tentang masalah keberadaan laki-laki dan perempuan dalam masalah hak asasi manusia ini. Komnas Perlindungan Anak Indonesia KPI beberapa tahun belakang ini sering didengar kata-kata dalam anak-anak. Kekerasan itu dapat dilakukan oleh orang tua, orang atau kerabat dekat dan lain dengan anak. Maka sesuai dengan Undang 2001 tentang perlindungan anak dibentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak. Ya. Pada tujuh sama bapaknya. Pada terkait sama bapaknya. Benar. Mohon maaf ya, kalau di barat mengatur dia pada pengusaha. Sekarang misalnya Nabila hidupnya sampai hitam begini, lapor ya? Lapornya mungkin tidak bisa, lapornya mungkin di Dinas Pemberdayaan Anak dan Perempuan di Karangasem, ya. Oke. Selanjutnya, lanjutnya ada lagi. Demikian juga instrumen hak asasi manusia dan juga beberapa lembaga asasi manusia, masih ada beberapa lembaga asasi manusia lain. Yang pertama-tama Yayasan Lembaga Asasi Hukum. Ini tadi kami diskusi teman-teman sama berdua. Ya. Saya diskusi tadi. Diskusinya itu menyoal tentang persoalan tentang masalah orang yang dipermainkan di lembaga hukum. Pak saya itu sudah ngurusi tanah saya. Saya dibantu sama LSM, tapi justru LSM itu bukan memberdayakan saya, justru saya diberdayakan. Hak-hak saya diambil orang lain, LSM tidak bantu, justru LSM itu membantu orang lain.
Dan ketika di pengadilan Pak, ternyata mohon maaf Pak, ditanya Mas Chandra itu, ternyata dia itu main duit dengan lembaga. Ya. Itu yang saya katakan bahwasanya kita tidak bisa lupa sama. Kalau saya mungkin dia baik, Yayasan Lembaga Pusat Indonesia, pendengar ya, ya pendengar. Jadi contohnya misalnya ada obat-obatan yang dikonsumsi itu tidak ada label awalnya, bisa tanya sih. Karena Indonesia itu adalah mayoritas Islam, Pak, kenapa Pak? Makanan ini tidak ada label. Boleh. Ada makan juga tidak ada waktu expirednya, kadaluarsa. Boleh tadi. Kan dia kan ketika Anda beli makanan ternyata expired, mampu berarti dia itu melanggar. Ini ada baik. Ketika misalnya ada orang, maaf ya, itu terlalu. Ketika ada orang ini vaksin, dia tanya ini halal atau halal? Kenapa? Melanggar ketentuan. Ada undang-undang tentang halal dan legalisasi halal. Dia tanya. Termasuk masalah BPOM ya. Pada pemeriksaan obat dan makanan. Nggak bisa ada nama ya nggak ini. Termasuk ada sektor demokrasi dan hak. Jadi lembaga-lembaga ini semuanya adalah lembaga-lembaga yang menginginkan hak asasi manusia itu bisa sebagaimana mestinya. Ada tanya? Ayo silakan, bapak saja. Kita bicara masalah asasi manusia. Artinya bahwa ketika orang itu melakukan sesuatu, itu harus ada yang namanya aturan tertentu, tidak bebas pas. Mungkin itu kalau bertanya mungkin saya beri Pak. Ya, mari. Apakah instrumen hak asasi manusia di Indonesia ini sudah cukup untuk melindungi HAM Indonesia? Sebenarnya cukup. Pertanyaannya apakah instrumen hak asasi manusia atau regulasi yang mengatur tentang hak asasi manusia itu cukup persoalannya kepada implementasinya. Ya. Atau itu ada sudah. Yang jadi masalah sekarang apakah memang itu dilaksanakan dengan baik? Ya. Itu pertanyaannya. Makanya ketika ada ungkapan ya secara umum, ini adalah ungkapan yang secara umum. Indonesia itu hukum itu seperti pisau, tajam di atas, tajam di bawah, turun di atas. Kenapa? Kembali lagi pada masalah apa pada hukumnya dan pasalnya. Dan yang paling berat ketika uang bicara. Itulah yang saya katakan kadang-kadang muncul ungkapan bahwasanya ada muncul ketidakadilan. Itu ini. Oh yang pejabatnya itu, dia itu hukumnya sangat tinggi, sedangkan orang biasa hukum banyak atau tinggi gitu ya. Ini adalah apa? Termasuk banyak kasus-kasus korupsi misalnya antara dakwaan, antara uang yang diambil yang dibawa dan sebagainya tidak sama dengan hasil keputusan. Banyak saya tidak akan cerita. Ya. Termasuk juga tadi itu. Ya, kalau kita fair misalnya, bagaimana pembunuhan 6 orang pengawal Habib Rizik Sihab, termasuk dokter, seorang dokter yang apa namanya? Yang dia sudah tembak. Karena itu tahu kenapa itu. Ya. Apakah memang ada praduga tidak bersalah? Sudah tahu menembak orang, gitu ya, melanggar kasus orang, dia itu membunuh, tapi kenapa tidak dibebaskan? Artinya apa di sini? Artinya bahwa kenapa itu masih dirasakan
Tidak fair, unfair, tidak fair, tidak adil. Itu yang saya katakan. Ini kalau saya katakan tergantung regulasinya dan perangkatnya. Semua regulasi baik, bagus teman-teman. Semua regulasi baik. Cuma tergantung dari bagaimana kita itu untuk menerapkan. Makanya mohon maaf, adanya LSM ini sesungguhnya untuk menegakkan regulasi tadi. Ya, misalnya ketika ada dibunuh tapi dihukum rendah, LSM bicara. Yang jawabannya LSM tidak bicara kan? Kan gitu kan? Itu intinya seperti itu. Gitu ya, Silva. Ada lagi yang tanya? Mas Nasir? Mas Nasir? Gak ada? Gak ada? Oke. Saya pikir itu saja dari saya pergaulan ini. Moga-moga pergaulan ini ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya, ada keberkahan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Saya dan Anda adalah bagian dari masyarakat dunia, masuk kampus yang sudah dibekali ilmu, yang nantinya ilmu itu pasti akan Anda laksanakan, Anda pahami, dan yang paling berat adalah diminta bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Ada mohon maaf kalau memang saya salah. Selebihnya kepada Allah. Bila saya berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.